Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang psikrometrika ya. Jadi yang video ini dasarnya jadi pertemuan pertama mungkin ya. Jadi apa sih psikrometrika itu dan bagaimana cara menggunakan karta psikrometrika gitu ya. Oke, kita langsung saja ke definisi dulu. Apa sih definisi psikrometriks itu? Dari sebuah sumber saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi kalau psikrometrika itu adalah field of engineering concerned with the physical and thermodynamics properties of gas vapor mixtures. Jadi kalau diambil kata kuncinya adalah di sini nih, gas vapor mixtures gitu. Jadi ada gas dan uap air yang bercampur di situ. Nah, psikrometrics ini biasanya digunakan di bidang HVAC, heating, ventilating, and air conditioning. Kenapa? Karena memang objek yang dikondisikan adalah udara, dan udara itu tidak terpisah dari uap air. Nah, uap air itu kan berarti mixtures di dalam udara yang gas itu. Nah, untuk menganalisis psikrometrics ini biasanya kita menggunakan chart atau grafik ya sebagai alat bantu. Namun sekarang sudah banyak juga sih kalkulator online ya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menggunakan karta juga bisa. Kita gunakan kalkulator juga itu salah satu alternatif. Tapi enaknya kita menggunakan karta itu kita bisa dapat melihat prosesnya gitu. Lebih tervisualisasi untuk proses-proses yang ada di udara. Oke. Di dalam psikrometrik ada beberapa besaran fisis antara lain dry bulb temperature, kemudian ada wet bulb temperature, ada relative humidity, ratio humidity, specific volume, enthalpy, dan dew point temperature. Ada 7 ya, jadi 7 besaran yang ada dalam karta psikrometrik. Jika kita tahu dua besaran yang ada di sini, maka besaran lain bisa kita tentukan dengan karta tersebut atau kalkulator. Nah, oke. Kita langsung saja lihat kartanya dulu ya, chartnya, yaitu seperti ini gitu. Ini saya ambil dari internet juga ya. Jadi chart psikrometrics itu seperti ini, semacam ada garis melengkung, kemudian ini bentuknya seperti inilah. Kalau kadang orang bilang ini sepatu gitu ya, sepatu psikrometrik gitu. Oke, di mana aja nih besaran-besarannya? Pertama kita lihat di sini di sumbu X ini, yang ini itu ada dry bulb temperature. Apa sih dry bulb temperature itu? Dry bulb temperature itu adalah ya temperatur yang biasa kita ukur lah dengan termometer gitu. Jadi tidak ada yang istimewa di situ untuk menunjukkan seberapa panas dan seberapa dingin suatu objek. Dalam hal ini ya temperatur udara. Kemudian di sumbu vertikal ini ada humidity ratio. Humidity ratio ini adalah perbandingan antara massa uap air, massa water gitu ya, dibagi dengan massa udara keringnya. Nanti kita bahasnya lebih detail ini. Jadi ya intinya kelembaban absolut sih sebenarnya humidity ratio gitu ya. Kemudian ada garis melengkung ini yang merah ya. Ini kemudian ini gitu ya. Kita bisa lihat dari sini 100%, 90%, 80%. Nah, ini adalah RH. RH ini adalah relative humidity yang biasa kita ukur dalam persen gitu ya. Biasanya kita punya hygrometer, kemudian kita ukur, kemudian keluar dalam bentuk persen gitu. Nah, itu namanya relative humidity. Secara definisi kalau relative humidity itu adalah perbandingan antara, saya coba tulis saja ya. Relative humidity RH itu ya. RH itu adalah perbandingan antara tekanan parsial H2O pada keadaan tertentu dengan P saturasinya gitu. Kalau P saturasi itu kan
jenuh gitu. Kalau sudah jenuh tuh artinya 100% tuh si udaranya. Jadi kalau misalnya tekanan parsial dalam tekanan parsial uap air dalam udaranya 100%, udah jenuh gitu, udah nggak bisa menampung air lagi ya, berarti namanya udah 100%. Berbeda dengan humidity ratio, biasanya kita atau saya tulis ya W ya, biasanya W itu humidity ratio, weight itu ya, itu adalah massa H2O dibagi dengan massa udara kering, dry air. Ya, jadi kalau ini biasanya humidity ratio itu satuannya itu gram per kilogram atau kilogram per kilogram gitu bisa juga. Kalau di sini kita lihat ya, ini satuannya adalah gram water per kilogram. Per gram ini ya. Jadi kecil, angkanya kecil sekali itu. Oke. Itu perbedaan antara relative humidity sama humidity ratio ya. Ini saya tulis ya, humidity ratio. Humidity ratio. Oke, saya kotakin deh. Ini RH, ini adalah humidity ratio. Lalu ada juga wet bulb temperature. Wet bulb temperature ini adalah garis-garis yang warna biru muda yang ini. Ini 25, ini 30, kemudian ini 20 ya. Oke, jadi wet bulb temperature seperti namanya ya, wet bulb itu bola basah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya termometer raksa gitu ya, kan mungkin kira-kira bentuknya gini ya. Ini kemudian bawahnya biasanya ada bulbnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat nih berapa ketinggian dari raksa tersebut gitu. Nah, yang namanya wet bulb temperature itu bulbnya itu yang bawahnya ini, bulbnya itu dilapisi sesuatu yang basah gitu, kain basah lah gitu. Nah, kemudian biasanya kita gunakan sling. Sling itu jadi dua buah termometer, satunya dry bulb, satunya wet bulb, kemudian diputar-putar gitu. Nah, intinya adalah wet bulb temperaturnya karena ini kita lapisi dengan kain basah di bulbnya itu, maka ada yang namanya evaporative cooling gitu. Karena basah maka di sini mengalami evaporation. Pada saat mengalami evaporasi itu temperaturnya jadi turun gitu. Kenapa? Karena ada efek evaporative cooling itu. Nah, semakin rendah kelembaban relatif gitu, semakin kering ya, semakin kering suatu jadi kalau RH-nya semakin rendah, maka TDB-nya beda dengan TWB-nya ya. TWB-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan TDB gitu. Kalau misalnya RH-nya 100% gitu ya, udah jenuh nih, maka itu TWB-nya sama dengan TDB gitu. Nah gitu, intinya sih gitu. Jadi kita TWB itu mempertimbangkan efek evaporatif gitu. Itu wet bulb temperature. Kemudian selain itu ada entalpi juga nih yang hitam ya. Entalpi. Kemudian bisa kita lihat di garis hitam yang miring yang hampir sejajar dengan wet bulb temperature, ini 120, ini 100, 80, 60 gitu ya. Ini joule per gram gitu. Joule per gram atau kilojoule per gram sama karena sama-sama kilo ya, atau sama-sama tanpa kilo gitu. Oke. Lalu dew point temperature itu ini garis di 100% nih. Di 100% ini nanti kalau misalnya kita punya punya suatu kondisi, nanti kita tinggal tarik garis ke arah kiri gitu ya. Nanti kita dapatkan dew point temperature-nya. Nanti kita bahas lebih jelasnya. Lalu terakhir adalah density atau kadang ada psychrometric chart yang menampilkan density, kadang ada yang menampilkan volume.
spesifik. Nah, kalau kita lihat di gambar psychrometric chart yang di slide ini spesifik volume gitu ya. Spesifik volume kita bisa lihat di sini 0,9, ini 0,85 gitu ya, 0,8. Artinya maksudnya di antara garis misalnya gini, ini 0,8, ini 0,85. Tengah-tengahnya ya kira-kira di sini yang arahnya dengan arah yang mirip sama ke sini gitu ya, sejajar. Maka dia berada di antara keduanya, berarti 0,825 gitu. Satuannya di sini adalah meter kubik per kilogram gitu. Ini volume spesifik ya, meter kubik per kilogram dry air. Oke, itu 7 parameter yang ada di kata psikometrik. Untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal ini ya, contoh soal sederhana. Misalnya gini, jika sebuah ruangan memiliki dimensi 4 meter kali 4 meter kali 2 meter gitu ya. Udara dalam ruangan tersebut adalah 30 derajat Celcius dan 80%. Tentukanlah massa udara kering, kemudian massa udara kering plus uap air yang ada dalam kandung ruangan tersebut, temperatur bola basah atau TWB, entalpi, dan pada temperatur berapa akan mengembun. Ini dew point ya. Nih, makanya tadi saya bilang akan dibahas soal aja nih dew point. Titik embun gitu ya. Oke, untuk mempermudah pengerjaan saya akan pindahkan dulu ke coret-coretan, termasuk saya akan perlihatkan psychrometric chartnya. Oke, ini udah saya pindahkan ya ke coret-coretan. Jadi kita dikasih tahu bahwa ada dimensi ruangan ini. Jadi kalau misalnya volume ruangannya kan berarti 4 meter kali 4 meter kali 2 meter ya gitu. Jadi ini kalau kita kalikan kan berarti 32 meter kubik. Jadi ada udara sebanyak 32 meter kubik dalam ruangan tersebut. Oke. Ini ini campuran nih volumenya nih. Di sini udah ada udaranya, ada uap air juga gitu. Nah, sekarang kemudian dikasih tahu juga temperaturnya adalah 30 derajat Celcius dan RH-nya sama dengan 80% gitu. Nah, sekarang yang tanya A dulu ya. Ini ada karta psikometrika ada sebelah sini. Nanti kita utak-atik ke sebelah sini. Kita jawab yang A dulu ya. Yang A itu saya pindahkan dulu deh sini. Massa udara kering ya. Massa udara kering saya pindahkan ke sini. A itu massa dry air ya, DA gitu ya. Kita tahu bahwa dalam soal dikasih tahu bahwa suhunya 30 derajat Celcius itu dry bulb temperature ya. Bisa kita lihat di sini berarti kan 30 derajat Celcius. Kemudian kelembaban relatifnya atau RH-nya ada 80%. Kalau kita tarik garis terus ke atas ke sana gitu ya. Kemudian ada garis 80% nih. Ini kan 80% nih. Garis yang ini. Maka dia akan berpotongan di sini gitu. Ini adalah 30 derajat Celcius dan 80%. Nah, kalau kita tarik garis ke kanan gitu ya, ke arah sini gitu ya. Nah, gini. Kan bisa kita lihat nih, di sini kita dapatkan humidity ratio-nya, W-nya berapa nih? W-nya bisa kita lihat nih, di sini 0,020, di sini 0,025. Berarti kalau misalnya kita bagi 5 aja 1 2 2 1 2. Ini ya. 2 3 4 gitu ya. Ini 1 2 3 4 5 gitu ya. Berarti kan di sini kira-kira adalah 0,021 gitu. Berarti ini adalah 0,021 gram per kilogram. Gram per gram, sorry. Gram per gram. Gram air per gram udara kering. Nah, berarti ini menandakan bahwa kalau kita punya 1 gram udara kering gitu ya, dry air, maka ada sekitar 0,021 gram airnya, uap airnya gitu. Nah, yang ditanya itu yang nomor A adalah berapa massa dry airnya, berapa udara keringnya kan. Nah, yang harus kita hitung dulu pertama adalah ya volumenya kan, volume totalnya. Volume itu kan udah 32 meter kubik.
Kalau kita lihat masa totalnya, masa total ya. Masa total itu adalah bukan masa dry air, tapi masa dry air ditambah dengan uap air, itu kan berarti rho dikali volume atau volume dibagi volume spesifik kan gitu ya. Oh, volume spesifik saya ganti agak gini ya, biar biar kayak gini ya. Nah, ini volumenya 32 meter kubik dibagi dengan volume spesifik. Volume spesifiknya bisa kita lihat dari sini gitu. Di sini kan 0,9, di sini 0,85 gitu ya. Kalau misalnya kita bagi juga nih jadi 5 gitu ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Kan kira-kira di sini kan garis 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 yang sejajar dengan ini ya saturasinya tuh. Kira-kira kan di sini gitu ya. Nah, di garis ini kita bisa lihat kira-kira ini 0,89 gitu. Volume spesifiknya 0,89 meter kubik per kilogram. Berarti kalau misalnya kita bagi ini dibagi dengan 0,89, maka dapatnya adalah 35,95 kilogram total nih udara. Ini udah plus termasuk dengan airnya. Nah, yang ditanyakan dry air gitu ya. Berarti M dry airnya kita tinggal kalikan nih. W ini kan. W dikali dengan, oh sorry, ini kita hapus dulu sebentar ya. Jadi gini, dari W ini kan kita bisa hitung berapa sih MH2O kan. MH2O-nya itu adalah W dikali MdA gitu kan. W-nya ini kan ini. Jadi kalau misalnya kita punya 0,021 gram per gram dry air, berarti kan kita bisa hitung nih massa airnya yang ada dalam udara itu nilai W-nya 0,01 dikali dengan massa dry air-nya. Nah, sedangkan ini kan M total. M total itu kan sama dengan M dry air MdA ditambah MH2O gitu. Nah, berarti kita bisa lihat di sini ini kan MdA ditambah dengan MH2O W dikali MdA gitu. Nah, ini saya coba pindahkan dulu ya biar agak luas contohnya. Nah, ini saya geser ke sana ya, jadi enak kita otak-atiknya. Jadi kalau kita hitung ini kan dapat ya 35,95 M totalnya. 35,95 sama dengan M dry air-nya. Ya ini dicari gitu ya. MdA ditambah W. W-nya itu nih 0,01. 0,021 dikali MdA. Nah, berarti kalau kita teruskan perhitungannya 35,95 berarti ini 1,0021 MdA gitu ya. Maka MdA-nya sama dengan kalau kita bagikan berarti kan 35,95 dibagi 1,0021 ya. Ya, didapat 35,88 lah ya, 88 kilogram. Nah, ini dry air-nya. Oke, ini yang A sudah terjawab ya. Yang nomor B pertanyaannya adalah ya yang B yang tanya adalah massa udara kering plus uap udara dalam ruangan tersebut. Oh, berarti kalau yang ini udah terjawab ya. Ini massa total. Artinya kan ini massa total ya. M total berarti ini yang B itu yang ini nih, B ini. B jawabannya ini. Kemudian yang A jawabannya yang tadi bawah ini, yang A nih. MdA. Caranya ya. Oke. Yang C sekarang temperatur bola basah ini mudah ya. Anda lihat aja di sini. Kan titiknya udah kita dapatkan di sini. Gitu ya. Berarti temperatur bola basahnya kita lihat nih, ini 25 nih, wet bulb temperature 25 di sini. Kemudian wet bulb temperatur yang 30 derajat di sini. Dia berimpit sama entalpi nih, garis yang sana. Berarti kan kalau kita ini 25 gitu ya. Kita kira-kira nih 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya kira-kira kan di sini.
yang garis ke sini ya. Nah, mungkin ini 27 ya. Ya, kira-kira 27 ya. Nah, wet bulb temperature menjadi 27 derajat Celcius gitu. Jadi kalau kita ya tulis sini ya. C TWB-nya 27 derajat Celcius. Oke, langsung ke nomor A, B, C, entalpi. Entalpinya bisa kita lihat juga di sini. Yang D ya. Entalpi itu lambangnya H ya. Nah, ini kita lihat nih, ini 100, ini 80, berarti ya misal kita bagi 5 deh, atau kalau tengah-tengahnya kan berarti ini 90 ya di sini. 90 misal di sini 85, di sini 95. Ya kira-kira kan garisnya kan ini ya. Nah, berarti kan kira-kira 85. Ya udah, ini 85 kilojoule per kilogram, atau joule per gram sama, karena kilonya bisa kita hilangkan. Nah, yang terakhir adalah E. E itu kalau nggak salah dew point temperature ya. Coba kita lihat. Ini pada temperatur berapa akan mengembun gitu. Jadi ini yang ditanya bukan bukan yang lain, adalah dew point temperature gitu. Jadi kalau misalnya udara itu didinginkan, pasti yang pertama ada sensibel dulu nih. Si Drebut temperature-nya kan akan turun ke sana gitu. Ini kan Drebut temperature ya. Berarti dia akan bergeser ke kiri nih kalau didinginkan gitu. Nah, sampai di sini kan mentok nih. Karena kelembabannya udah 100% gitu. Di kelembaban 100%, maka dia mulai mengembun. Nah, di titik inilah yang namanya dew point temperature. Nah, berarti kalau kita lihat dew point temperaturnya berapa, kita bisa tarik garis ke bawah sini. Suhunya berapa nih? Nah, ini kan 25, di sini 30, ya kira-kira 26 derajat Celcius gitu. T dew point ya, TDP kira-kira 26 derajat Celcius. Nah, ya, mungkin itu basic tentang psikometrika. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.